Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kembali dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Oleh karena anugerahnya, kalau pagi hari ini kembali saya boleh menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan istri Lot. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling singkat. Jika kita perhatikan dari ayat 20, di sana kita dapati bahwa Yesus sedang berbicara tentang kedatangannya kedua kalinya. Di tengah-tengah pembicaraan mengenai kondisi situasi orang-orang yang hidup pada akhir zaman, tiba-tiba Yesus menyelipkan satu perkataan yang sangat menarik sekali ini. Tuhan mengasihi Lot, istri dan kedua anak perempuannya. Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan mereka dengan pesan, jangan menengok ke belakang setelah keluar dari kota Sodom. Tetapi istri Lot menengok ke belakang sehingga Tuhan menghukum dia menjadi tiang garam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan dengan mengatakan ingatlah akan istri Lot ini? Apa pengajaran yang ingin diberikan Yesus kepada kita pada pagi hari ini? Supaya kita memperhatikan sungguh-sungguh tokoh yang tidak punya nama itu. Mengapa Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengingat akan istri Lot? Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, 3 hal yang perlu kita pelajari dari kisah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadilah pengikut Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, istri Lot adalah merupakan simbol dari orang yang hidup pada akhir zaman, yang mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi sebetulnya hatinya bercabang atau orientasinya mendua. Orang yang mengikut Tuhan tetapi sebetulnya orang ini juga mengikuti dunia. Orang yang kelihatannya mencintai Tuhan tetapi juga mencintai dunia. Dan juga orang yang kelihatannya seperti pengikut setia Tuhan tetapi juga adalah pengikut setia dari dunia dan segala isinya. Mengapa istri Lot menoleh ke belakang sesudah dia keluar dari kota Sodom dan Gomora? Padahal malaikat Tuhan sudah mengingatkan dia untuk tidak menengok ke belakang. Pada umumnya para penafsir Alkitab mengatakan bahwa istri Lot tidak rela meninggalkan segala harta bendanya yang ditinggalkan di Sodom. Dia begitu mencintai segala sesuatu yang dimilikinya. Lalu ia menengok ke belakang. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Yesus berbicara mengenai kedatangan yang kedua dalam Lukas 17, ada satu hal yang menarik sekali untuk diperhatikan, yakni dalam ayat 31. Yesus mengatakan barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Kedatangan anak manusia itu begitu cepat sekali. Alkitab katakan seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu untuk mengambil barang-barang berharga yang dimiliki dan dicintai di dunia ini. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, istri Lot adalah merupakan simbol dari orang yang hidup di akhir zaman, yaitu orang yang sudah mendengar firman Tuhan tetapi berani mengabaikan begitu saja.
Tuhan mengirimkan malaikatnya datang untuk menyampaikan pesan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Ada perintah dan larangan untuk tidak menengok ke belakang. Istri Lot ini manusia yang hidup di akhir zaman, yang berani mengabaikan firman Tuhan. Dia menengok ke belakang, dia melanggar perintah Tuhan. Istri Lot satu kali saja tidak menaati firman Tuhan, langsung dihukum. Satu kali saja dia mengabaikan firman Tuhan, langsung jadi tiang garam. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan, justru mengabaikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari? Istri Lot dihukum Tuhan karena satu kali saja dia mengabaikan firman Tuhan. Mari tanyakan dalam hati kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara, berapa kali kita mengabaikan firman Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita sampai hari ini tidak dihukum Tuhan, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Maka bertobatlah, jangan sampai hukuman Tuhan datang, kita baru mau bertobat. Itu adalah tindakan yang sangat terlambat. Yang ketiga yang perlu kita pelajari dari kisah ini adalah jangan menganggap remeh pertolongan atau kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, istri Lot adalah merupakan simbol dari orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kemudian sama sekali tidak menganggapnya. Dalam Kejadian 19 dicatat bahwa istri Lot itu sebenarnya sudah keluar dari Sodom. Artinya dia sudah ditolong oleh Tuhan, dia sudah mengalami apa yang namanya pertolongan Tuhan. Kejadian 19 ayat 16 mengatakan tangan istri Lot itu dituntun oleh malaikat Tuhan. Bukankah itu sebuah pengalaman supranatural yang luar biasa? Istri Lot sudah ditolong Tuhan, dan itu bukan dalam mimpi, tetapi dalam kenyataan, dalam pengalaman yang real dalam hidupnya. Tetapi dia tidak memperdulikan perbuatan pertolongan Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita semua diingatkan oleh Tuhan supaya kita serius mengikut Tuhan. Jadilah pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Jangan abaikan firman Tuhan dalam hidupmu. Lakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Dan ingatlah, jangan abaikan pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita dimotivasi untuk semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, dan kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan tetap semangat, minta pertolongan Tuhan, bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat bagi kita, yang berharap dan percaya pada kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin.